Bab 84. Kau tadi dari rumah sakit, apa kau sakit? Tanya Raihan. Kaira yang sedang membantu Raihan melepas jasnya pun terkejut. Oh itu tadi Bella tiba-tiba enggak enak badan jadi aku membawanya ke rumah sakit, ucap Kaira. Benarkah? Tapi kenapa aku merasa seperti kau sedang membohongiku? Apa ada yang kau sembunyikan dariku? Tanya Raihan. Tidak ada Raihan, sana kau mandi dulu lalu kita makan, ucap Kaira. Apa kau bahagia hari ini? Apa kau bersenang-senang? Tanya Raihan. Aku sangat senang hari ini, ucap Kaira. Tersenyum. Baguslah, aku senang mendengarnya, ucap Raihan mengusap kepala Kaira. Kaira hanya tersenyum menanggapi ucapan Raihan. Aku turun dulu ya, cepat mandi dan segera turun ke bawah, ucap Kaira lalu pergi. Setelah kepergian Kaira, Raihan pun mengambil ponselnya dan menghubungi Diki. Halo tuan, panggil Diki. Kau cari tahu apa yang dilakukan Kaira hari ini bersama temannya dan kau selidiki kenapa mereka ke rumah sakit, ucap Raihan. Baik tuan. Setelah menutup panggilan, Raihan terdiam sejenak dan berpikir, kenapa aku merasa bahwa kau menyembunyikan sesuatu dariku, ucap Raihan memijat pelipisnya. Selesai makan, mereka pun kumpul di ruang keluarga sambil berbincang-bincang ringan. Selamat malam tuan, nyonya, nona, sapa Diki dan Arion. Ada dua Jolai, ucap Arsi. Apa? Aku hanya mengikuti cara kakak ipar memanggil Kak Diki dan Arion saja, ucap Arsi. Tak terima ditatap semua orang. Sudahlah, ada apa kalian kemari? Tanya Kaira. Saya kesini ingin berbicara suatu hal dengan tuan, ucap Diki. Tanpa menjawab, Raihan pun berjalan menuju ruang kerjanya dan diikuti oleh Diki dan Arion. Tuan, kata Diki tercekat. Apa yang kalian dapatkan? Ucap Raihan duduk di kursinya. Tuan itu, kata Arion takut. Katakan dengan jelas, ucap Raihan menekan dengan tatapan tajam. Mendengar ucapan tuannya membuat Diki dan Arion menelan ludah kasar. Nyonya, maafkan aku, batin Diki. Ini tuan. Diki menyerahkan handphonenya yang berisi sebuah video. Tangan Raihan sudah terkepal saat menonton sebuah video membuat Diki dan Arion takut serta panik di waktu bersamaan. Dan ini satu lagi tuan, ucap Arion memberikan sebuah berkas. Dengan cepat Raihan mengambil berkas itu dan membacanya. Aku tidak tahu aku harus marah atau apa, lirih Raihan. Lalu hitungan menit kemudian ia beranjak dari tempat duduknya dan pergi keluar dan melewati begitu saja tiga wanita yang sedang duduk tanpa menyapanya sama sekali. Rai, kau mau kemana? Teriak Kaira tapi diabaikan oleh Raihan. Diki, ada apa dengan tuanmu itu? Kenapa ia terlihat sangat marah? Ucap Kaira menghentikan langkah Diki. Lebih baik mulai sekarang Anda pikirkan apa kesalahan Anda, nyonya. Saya permisi, ucap Diki dingin lalu pergi. Tak biasanya Diki berbicara dingin seperti itu padaku, gumam Kaira. Ada apa dengan mereka? Tanya Kaira. Itu nyonya, saya rasa yang dikatakan Diki tadi benar bahwa Anda harus pikirkan apa kesalahan Anda, nyonya. Saya permisi, ucap Arion. Apa yang terjadi? Batin Kaira cemas. Kakak tidak apa-apa, tanya Aili. Kenapa mereka seperti itu? Tanya Kaira. Kak, pasti sesuatu telah terjadi kakak tidak usah khawatir, ucap Aili menenangkan. Tapi mereka mengatakan aku harus memikirkan apa kesalahanku sebenarnya. Apa salahku, ucap Kaira.
Bab 85. Heh, jangan mendekat atau kau kutembak, ancam Diki mengeluarkan pistolnya menodongkannya tepat di kepala wanita penghibur yang mendekati Rayhan. Selangkah saja kau maju maka peluru ini bersarang di otakmu, ucap Arion yang juga menodongkan pistolnya ke arah wanita penghibur lainnya. Melihat aksi dari dua asisten Rayhan, para penghibur itu pun ketakutan dan pergi dari ruangan tempat Rayhan minum. Ya, sekarang mereka sedang berada di klub. Jangan tanya lagi bagaimana kondisi Rayhan. Ia sudah mabuk berat. Melihat Rayhan yang mabuk, para wanita penghibur pun berniat mendekatinya tapi dihalangi oleh kedua asistennya dengan cara menodongkan pistol. Dik, sepertinya kita harus membawa Tuan pulang. Tuan akan marah jika ia tahu bahwa para wanita penghibur ini mencoba mendekatinya, ucap Arion yang diangguki oleh Diki. Tuan, ayo kita pulang, ucap Diki memapah tubuh Rayhan dibantu oleh Arion. Dik, kita harus membawa Tuan kemana? Kalau pulang ke mansion kita pasti diomeli Nyonya Kaira, ucap Arion setelah mereka memasukkan Rayhan ke mobil dan melihat kondisi Rayhan yang mabuk. Kau benar, ucap Diki berpikir. Tuan, panggil Diki dengan sedikit menggoyangkan tubuh Rayhan. Tuan, Anda mau pulang kemana? Apa ke mansion? Tanya Diki. Heh, bodoh, Tuan kan sedang mabuk, mana mungkin ia bisa menjawab ucapanmu itu, ucap Arion. Berani-beraninya kau mengataiku bodoh. Emosi Diki dengan tangan terkepal. Kenapa? Enggak suka, jawab santai Arion. Kau sepertinya sudah bosan hidup, ucap Diki sambil memainkan pistol di tangannya. Arion sedikit takut melihat Diki yang bermain dengan pistolnya. Mati aku psikopatnya, keluar batin Arion. Kau pikir aku takut, ucap Arion berani. Oh, kau ingin bermain-main denganku ya, ucap Diki dengan menyeringai. Untuk apa aku takut padamu? Kita sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, jadi apa yang perlu ditakutkan, ucap Arion. Ah, tidak bisakah kalian tidak bertengkar sehari saja, ucap Rayhan dengan memegangi kepalanya. Tuan, Anda sudah sadar, ucap Diki. Antar aku ke villa, ucap Rayhan. Baik Tuan, ucap Diki. Yuch, lenguh Kaira dan menoleh ke samping tempat tidur. Apa dia tidak pulang? Gumam Kaira lalu turun dari tempat tidurnya dan keluar dari kamar dalam keadaan rambut yang hanya disisir tanpa mandi dan masih menggunakan baju tidurnya. Selamat pagi Nyonya, sapa Pak Ian. Pagi, Pak. Di mana Rayhan? Tanya Kaira. Tuan tidak kembali dari semalam Nyonya, ucap Pak Ian. Kemana dia? Batin Kaira. Baiklah, ucap Kaira lalu pergi ke kolam renang dengan tujuan untuk menenangkan pikiran. Apa yang sedang terjadi di sini, ucap Kaira merenung dan dirasa cukup. Ia pun berniat kembali ke kamarnya tapi langkahnya terhenti dan melihat ada sebuah ruangan yang sangat menarik perhatiannya. Permisi, panggil Kaira pada pelayan yang lewat. Iya Nyonya, Anda membutuhkan sesuatu? Tanya sopan sang pelayan. Ruangan apa itu? Tunjuk Kaira. Itu ruangan yang sering digunakan Tuan untuk latihan bela diri Nyonya, ucap pelayan. Benarkah? Ucap Kaira berbinar. Iya Nyonya. Bolehkah aku menggunakan ruangan itu? Tentu saja Nyonya. Baiklah, terima kasih, ucap Kaira. Sama-sama Nyonya, kalau begitu saya permisi, ucap pelayan. Bab 86. Wow, inilah yang dinamakan surga dunia, ucap Kaira melihat ruangan itu dipenuhi oleh semua alat-alat olahraga. Dia pun mulai mengambil pakaian yang disediakan untuk latihan bela diri dan mengenakannya. Dia pun mulai dengan melakukan pemanasan.
Dirasa cukup, ia pun mulai berlatih bela diri di luar ruangan. "Pak, siapa yang latihan?" ucap Aili. Terdengar suara, "Nyonya Kaira Nona," ucap Pak Ian, kakak ipar. Ucap Aili, lalu ia pun menghampiri ruangan latihan dan ia pun tertegun melihat Kaira yang sangat jago bela diri. "Keren, Kak," ucap Aili bertepuk tangan. "Ai, kamu enggak kuliah?" tanya Kaira. "Nanti siang," ucap Aili. "Kak, bisakah kau mengajariku ilmu bela diri?" ucap Aili semangat. "Apa kau yakin?" tanya Kaira. "Yes." "Baiklah, ganti bajumu dulu," ucap Kaira. "Kenapa enggak diangkat sih?" jengkel Kaira karena sedari tadi ia menelpon Raihan tidak ada satupun yang diangkat. "Halo Dik," ucap Kaira di telepon. "Ya Nyonya," ucapan dari Diki membuat Raihan mendongakkan kepalanya dan menatap asistennya itu. Diki yang mengerti pun meletakkan ponselnya di meja tuannya dan mengaktifkan mode speaker agar tuannya juga bisa ikut mendengarnya. "Apa Raihan bersamamu?" ucap Kaira. Diki pun menoleh ke arah tuannya sedangkan Raihan menggelengkan kepala. Diki pun mengerti maksud tuannya itu. "Tuan pergi ke luar negeri Nyonya, ada urusan pekerjaan yang harus Tuan selesaikan," ucap Diki. "Benarkah? Kenapa ia tidak menjengukku dulu? Apa dia sudah tidak peduli lagi padaku?" sendu Kaira, dan di setiap kalimat yang terucap dari bibirnya dapat didengar oleh Raihan. "Nyonya, Anda menangis," ucap Diki mendengar isak tangis Kaira. "Ah tidak," Kaira buru-buru menghapus air matanya. "Nanti kalau Raihan sudah selesai bekerja tolong suruh dia untuk angkat telepon." "Dariku," ucap Kaira. "Baik Nyonya," ucap Diki. Ada rasa tak tega di hati Raihan mendengar isak tangis dari sang pujaan hati, tapi apalah daya, dia hanya ingin menghukum Kaira dengan menjauhinya sementara waktu ini agar ia bisa merenungi kesalahannya. Sebenarnya Raihan sudah sangat rindu pada Kaira dan rasanya ia sangat ingin pulang dengan cepat untuk ketemu dengan Kaira. Niat itu ia urungkan karena masih ada kekesalan di hatinya, dan jika ia tetap memaksa untuk pulang maka sesuatu yang tak ia inginkan pun terjadi. Lebih baik ia tidak pulang dulu agar ia tak menyakiti Kaira. "Maafkan aku hanya ingin menghukummu," batin Raihan. "Hiks, kenapa aku sangat merindukannya," ucap Kaira berbaring di ranjangnya. Ia pun tertidur dalam posisi wajah yang basah akibat air mata. Keesokan harinya, "Hah, sunyi sekali," gumam Kaira. Kakak mau kerja?" tanya Arsi. "Iya, aku harus mengecek butik yang baru aku beli berapa hari yang lalu," ucap Kaira. "Wah, butik?" ucap Arsi berbinar. "Iya, kau mau ikut?" ajak Kaira. "Ya, aku mau," ucap Arsi. "Tapi apa kau tidak kuliah?" tanya Kaira. "Tidak Kak, dosennya bilang tidak bisa masuk hari ini," ucap Arsi. "Baiklah ayo," ucap Kaira sesampainya di butik. "Wah, ini butik paling terkenal di negara ini dan kakak bisa membelinya," ucap Arsi. "Kau menyukainya?" tanya Kaira. "Tentu saja, hal-hal yang berbau desain aku sangat menyukainya," ucap Arsi.